Waalaikumsalam. Selamat datang juga. Ini Pak, Ya. ada apa Pak untuk manggil saya? Oh iya, saya manggil Aja. Silakan dulu. Sebelumnya, gimana kabar Aja? Baik Pak, Sehat. sehat Pak. Alhamdulillah. Gimana tadi sekolah? Gimana pelajaran di kelas? Aman? Iya. Udah tahu Reza kita kesini mau apa? Belum ya. Jadi sesuai apa kemarin kualitasnya Reza sampai Bapak. Jadi katanya mau melakukan konseling individual sama Reza. Pernah Reza konseling individual? Belum ya. Berarti baru kali ini konseling individual ya. Ya jadi sebenarnya kita di sini mau melaksanakan konseling individual setelah untuk melanjutkan laporan dari wali kelas Reza. Ya. Dan di sini Bapak jelaskan dulu ya konseling individual biar paham ya. Jadi di sini konseling individual itu merupakan salah satu layanan dari bimbingan konseling, di mana layanan konseling individual itu membantu peserta didik untuk mengentaskan permasalahan pribadinya. Jadi nanti tujuan dari konseling individual ini untuk menyelesaikan masalah pribadi dari Reza. Paham Reza? Ya. Dan nanti di konseling individual ini kita nggak lama-lama, kayak nanti cuma 10 atau 15 menit. Ya, itu kesempatan kita ya. Untuk kalau mungkin Reza merasa kelamaan, bilang aja sama aku. Ya. Jadi untuk itu ya, beberapa minggu lalu wali kelas Reza itu sama bapak, terus di ibu itu cerita, Pak, saya merasakan Reza di kelas itu prestasinya Pak menurun. Maksudnya kan dia itu pintar Pak, cuma akhir-akhir ini dia mengalami penurunan prestasi gitu. Jadi tanggapan Bapak sebagai guru BK itu pasti ada faktornya kan. Jadi untuk di sini Bapak melaksanakan konseling individual ini untuk mengatakan permasalahannya itu mana mungkin. Nah, Reza punya permasalahan yang mengakibatkan menurunnya prestasinya Reza tersebut. Bisa Reza ceritakan kenapa bisa menurun prestasinya? Mungkin Pak, ada Pak faktor masalah Ada masalah Reza? Apa itu masalah? cenderung Jadi dari fenomena bola ini mungkin menurun prestasinya. Kenapa? setiap malam dan Oh, ada temannya, dia datang ke rumah. ini sampai nggak tahu waktu sampai begadang Ya. ini itu Pak, kalau pergi sekolah sering terlambat Pak. Begadang-begadang itu ya. Nah, Jadi dari ceritanya Nak Reza, di sini permasalahan yang mengakibatkan menurunnya prestasi itu, Nak Reza kecanduan main lain, sampai begadang ya. Jadi memang main game online itu nggak salah. Dari Reza lah, apa manfaat main game online menurut Reza? Apa manfaatnya? Oh, dampak buruknya? Berarti main game online itu termasuk hal yang tidak berguna ya, dan mengakibatkan menurunnya prestasi Reza. Jadi dari pemaparan yang Reza bilang di sini, kita sedikit menjelaskan, game online itu sebenarnya ada manfaat baiknya, ada juga manfaat buruknya. Manfaat baiknya itu mungkin nanti Reza bisa nambah kawan yang dari luar kota, gitu kan, mungkin kalau itu dapat buruknya seperti ini lah, Reza jadi lupa waktu, jadi begadang sampai akhirnya sekolah terlambat gitu kan. Jadi kalau mungkin dari yang Reza ceritakan, mungkin ada kawan Reza ya sering Reza begadang. Gitu ya. Selain itu ada lagi yang bisa mungkin Reza anggap menjadi faktor
apa ya? Menurunnya prestasi Reza ini. Pak, karena itu saya jadi sering malas gimana Iya, mau belajar gitu. Jadi dari mungkin yang Bapak angkat di sini bahwasanya masalah yang mengakibatkan prestasi Reza menurun itu adalah game online. Game online. Mungkin ada dua teman yang juga teman ini ya, masalahnya sudah. Jadi mungkin kalau penafsiran Bapak bila Bapak tafsirkan game online ini kan memakan banyak memakan kuota juga kan, kuota waktu gitu kan, waktu kegiatan malas-malasan lah yang kita bilang tadi kan. Ya, jadi mungkin kalau dari Bapak di sini masalah itu bisa sama-sama kita jelaskan, kalau mungkin dari Bapak solusi itu pertama Reza nggak salah kalau main game itu bisa dilakukan, tapi mungkin waktu atau mungkin katanya badan itu nggak tepat. Jadi kalau saran dari Bapak main game itu sesuaikanlah tempat sama waktunya. Mungkin waktunya itu pas masalah lapang, bisa mungkin setelah asar atau setelah jam 4 jam 5 ada kegiatan. Nah, ada kan? Nah, mungkin biasakan gamenya di situ aja, bahasa malam. Kalau mungkin pun datang teman Reza yang ngajak itu malam ya, mungkin Reza bisa tolak secara halus, dengan mungkin kalau dari Bapak kata-katanya kita main game boleh, kita main game, tapi mungkin nanti jam 10 atau jam 11 kita berhenti saja karena saya mau istirahat untuk sekolah besok, gitu ya kan? Mungkin karena permasalahan yang kedua lah, Reza begadang. Begadang itu banyak tuh buruk kan? Jadi mungkin begadang itu harus kita hindari gitu ya. Istilah karena mungkin begadang itu apa klub dari begadang? Buat aja. bisa membuat kita sakit hati, badan jadi Kurus. Reza mau gitu, badannya kurus. Jadi sama-sama dihindari begadang ini ya. Yang mungkin kalau dari permasalahan yang Abel ceritakan, mungkin dari permasalahan ibu itu kan, ibu itu mengatakan kalau prestasi Reza menurun. Dari ceritanya Reza, kalau prestasi itu menurun disebabkan gara-gara kecanduan main game online sehingga lupa waktu dan terlambat ke sekolah. Mungkin solusinya seperti yang Bapak bilang tadi, apakah Reza setuju kalau mungkin mulai hari ini Reza harus mulai mengurangi waktu untuk bermain game online dan mulai menyesuaikannya dengan kegiatan sekolah. Ya, Reza harus mulai berubah waktu itu tidak lagi seperti yang kemarin ya, biar nanti bisa kembali mengejar prestasi yang telah mungkin menurun yang kata kualitas itu. Solusi dari Bapak harapkan Reza bisa mengurangi atau mengurangi dan itu kemudian istirahatlah sebelum pukul 12. Kalau kita kan masih anak sekolah, karena sekolah itu minimal 8 jam istilahnya, dan 24 jam itu. Terus misalnya Reza bermain game online dari jam 8 sampai jam 12, berarti tidur, kamu mungkin kan langsung tidur itu kan? Jam 12 langsung tidur ya, nanti tidur jam 1 atau jam 2, sementara masuk sekolah jam 3 harus udah bagus, siap-siap lagi kan. Reza muslim kan, sholat subuh lagi kan. Nah sekarang kita waktu mungkin kalau nggak salah sholat subuh sebelum jam 5 ya, jadi kita tengah 5 tidur, Reza tidur tengah 2. Berapa jam waktu Reza istirahat? 2 jam. Cuma 2 jam Reza istirahat. Sementara dari rata-rata waktu istirahat anak peserta didik itu 8 jam.
kapan Raja itu bermain dan di sekolah kan? Apa Raja pernah di kelas? Pernah sering juga Pak. Sering tidur di kelas. Nah, itulah Raja. Itulah nampak guru masih bermain gamenya itu dari juga hanya kalau tidak buat itu solusinya sama-sama lah juga sama-sama lah kerja mulailah untuk mengurangi apa nggak larang dari minggu itu ada prakteknya bersama mengatakan namanya sesuai mata sebenarnya itu kan bisa nanti digunakan suatu saat untuk mencari pekerjaan tapi tempat grup ini kerja kurang pas waktunya dan durasinya juga kurang pas mungkin kerja jujur selama bermain game online paling cepat aja tidur jam berapa Sama Pak, ini jam saya Pak, paling cepat paling lama kemarin paling lama jam 2 lah Pak. jam 2 paling lama jam 2 ke tengah 5 itu cuma 2,5 jam aja istirahat sampai sekolah langsung tidur apa kata guru kalau jaga tidur lalu kan kerja gimana gimana lagi nggak sih boleh ingat batasan ingat waktunya mungkin ada lagi nggak permasalahan yang bisa dibuat prestasi Reza menurun sebagai game online berada ada nggak permasalahan mungkin di kelas gitu ada nggak permasalahan Reza menurun prestasi Reza menurun kawan Karena sudah mati, saya sering iya Pak. Saya kan Pak bangunnya di depan. Jadi Pak sering ditemukan Pak. gini itu ya Pak Saya bilang sama gurunya guru tidak percaya. dari gitu ya mungkin ini cerita Reza mungkin ada nggak pernah Reza berbuat satu tingkah atau satu kata-kata yang bikin orang yang sering mengusir Reza itu sakit hati Tidak ada Pak. ada itu memang dari dia sendiri ya dari mungkin kalau solusi dari bapak tidak juga kerja sama ya, mungkin kalau memang udah keterlaluan coba Reza bilang sama dia langsung ceritakan aku istilah kau buat kayak gitu aku di sini mau belajar aku udah dapat teguran dari setelah ini nanti ya setelah dari sini aku udah dapat teguran dari bapak guru mereka untuk meningkatkan prestasi ini jadi mohonlah bantu jangan bagi bantu aku gitu ya tidak kalau kita nggak bisa juga nonton juga sama dia cepat menghubungi bapak biar dia juga yang bawa concern seperti ini mungkin itu juga dia juga mungkin ada masalah itu ya oke dari masalah di rumah itu juga yang lain terus dari sekolah negara dengan kawan kan bikin itu copingnya kan dia apa punya gitu ada lagi nggak faktor lain yang membuat dia itu apa prestasi ada cuma itu aja lah jadi di sini bapak kasih solusi lah untuk bapak ini kita diskusi aja cocok nggak Reza rasa apa solusi dari bapak ini bapak kan juga manusia tapi dari ilmu yang bapak dapat bapak jelas seperti itu mungkin solusi yang pertama kita menjelaskan yang ilmu itu ketimbang game tadi tidak apa-apa bermain game tetapi tahu waktu kalau kapan bermain akan berhenti tidak melulu terpengaruh dari teman mengajak main game langsung main karena dia tentunya kalau memang kira-kira waktunya ini enggak
jam 9 atau 10 malam, nah, tolak dengan halus. Maaf ya tuan, besok aku tuan mengunjung saya, aku mau istirahat, besok aku sekolah. Mungkin di situ ada kawan itu kan nggak cukup di situ, itu misalnya. Karena dia nggak tahu gimana rasanya untuk di masa depan itu. Karena yang dia pakai cuma itu. Atau mungkin dia itu sebagai masalah, bukan itu. Nanti kalau sekolah dia lancar, tapi ijazah kan bisa langsung dilakukan. Ya. Kemudian yang kedua bebaran kerja. Mungkin bebaran itu juga bebaran itu kan nggak sehat. Dari hasil bebaran itu bisa membuat otak kita jadi mantap tua. Dan nanti kerja masih kelas 11 jadi bilang kaki-kaki gimana? Malu kan? Itu makanya jadi jangan dulu dah. Kalau saran dari bapak jam 10 atau jam 11 kerja aku udah tidur. Dengan dia tidak ngapa-ngapain. Ya. Mungkin solusi untuk permasalahan kerja yang terakhir yaitu bisa diterapkan itu kan. Mungkin bapak kasih dari tahap rendah pertama sabar. Tapi kalau memang dia tidur setiap hari, bilangin secara jangan aku tak belajar, aku nggak suka, aku tegang untuk begitu. Kalau nggak masuk lagi, juga ke apa wali kelas. Nah ini juga bapak tahu permasalahan saja, wali kelas kan, nanti wali kelasnya juga bisa datang sama bapak. Tapi nanti kalau udah diadukan ke wali kelas, terus nggak dinasihati wali kelas atau mungkin masih begitu, langsung lagi datang ke bapak. Ya, bapak nanti langsung tulis. Paham dari ya? Jadi mungkin itu saja yang bisa bapak sampaikan. Semoga dengan ini Narija bisa merubah sifat-sifat buruknya menjadi lebih baik dan bisa membantu atau mungkin mengatasi penurunan prestasi Narija ini. Bapak harapkan setelah keluar dari ruang BK ini, Narija bisa menjadi Narija yang dulu, Narija yang berprestasi, Narija yang rajin, Narija yang pintar. Bisa Narija ya? Nah, mungkin setelah ini seminggu atau 2 minggu ini Bapak akan mengawasi Narija apakah setelah melaksanakan kunci di kedua ini Narija berubah atau mungkin masih tetap seperti itu. Bapak akan terus berkonsultasi dengan kelasnya Narija mengenai bagaimana perubahan identitas untuk kelas. Bisa Narija ya? Jadi sebelum kita menutup konseling kita kali ini, bisa Narija simpulkan apa yang Narija dapat dari konseling di kedua ini. Pasti Narija dapat dari konseling di kedua kita ini. Bisa menentukan doa apa manfaat semuanya. Bisa berprestasi, terus manfaat apa ya? Kan tujuan dari konseling kedua kita ini kan mengentaskan masalah pribadi kerja. Dalam mengikuti ini merasa terlintas enggak permasalahan pribadi permasalahan pribadi kerja itu? Merasa enggak ada bantuan dari bapak? Apa bantuan itu? Bisa membantu mengarang yang buruk, dan mengajar untuk kebaikan. Jadi itu aja. Oke, saja mungkin bapak harapkan setelah dari sini semua hal baik yang bapak berikan dapat disertai di dunia dan semua hal buruk yang berjalan itu kita ceritakan sampai di sini. Ya, buatlah yang buruk itu, buang yang buruk itu menyampaikan dari bapak. Ya, aman aja ya. Mungkin waktu kita juga sudah habis sesuai kesepakatan kita tadi 10-15 menit. Jadi Bapak ucapkan terima kasih kepada Anda sudah mau mengikuti kegiatan konseling individual ini. Semoga dengan kegiatan ini permasalahan Anda teratasi dan Anda cepat kembali seperti yang di berkasnya bilang. Ya, terima kasih. Dan silakan kembali.